Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita untuk menerima berkat di malam hari ini atau sore hari ini. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil masih dalam ayat 5 dan 6 dalam 1 Yohanes ayat 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, yang pertama dikatakan tadi adalah ketika orang percaya itu hidup di dalam kebenaran, dan itulah tema kita, hidup dalam kebenaran, maka ada 3 hal yang tampak di dalam kehidupan orang tersebut. Yang pertama, bahwa ia hidup dalam terang Allah. Nah, untuk hidup dalam terang Allah bukanlah semudah membalik telapak tangan. Untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita adalah representasi dari terang itu. Bukanlah semudah mengatakan sesuatu. Itu melalui proses yang panjang. Lihat saja, orang bisa berpura-pura dalam kehidupan ini dan melakukan perbuatan munafik. Satu kali saya berkunjung kepada salah seorang anggota saya. Lalu mereka sedang bertengkar sengit. Lalu kemudian saya mengetuk pintu. Lalu ketika saya mengetuk pintu, dilihat saya, oh Pak Pendeta ya, masuk silakan. Kata-kata yang tadinya kata-kata kasar, kotor, tiba-tiba berubah menjadi kata-kata malaikat. Tetapi itu bukan perbuatan terang, itu perbuatan munafik, dan itu tidak disenangi oleh Tuhan. Dan kita harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dosa, dan hiduplah terang-terang sehingga kemunafikan berlalu dari hidup kita. Yang kedua, kata firman Allah, ia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-6, jadi orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan itu akan hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kasih, dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan adalah hubungan yang baik dengan Tuhan itu, tadi pagi juga saya ingatkan, bahwa hubungan yang baik itu berdampak dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdampak bagi masyarakat, bahwa kita betul-betul melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga orang melihat bahwa sungguh-sungguh kita memiliki Kristus dalam kehidupan ini. Hubungan kita diwejawantakan dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan hubungan yang baik dengan Tuhan membawa kita terus memiliki kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan akan terus menuntun, melindungi, menjaga, dan melakukan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga ialah ia hidup dalam iman kepada Kristus. Jadi ketika orang beriman, tetapi dia hidupnya tidak berubah, dia masih tetap dalam kejahatan, masih tetap dalam zina, masih tetap dalam judi, masih tetap dalam kejahatan, masih tetap dalam penipuan, masih tetap menipu, masih tetap membohongi suami atau istrinya, masih tetap membohongi orang-orang di sekitarnya. Haleluya. Itu namanya bukan beriman. Itu perbuatan-perbuatan guru-guru palsu. Karena guru-guru palsu itu kamu boleh hidup ya pura-pura saja. Kamu boleh hidup setengah-setengah, campur baur lah ya, supaya ya bisa diterima orang surga, diterima orang dunia. Teman saya karena itu terperanjat
tergelam karena dia hidup di dalam arus yang demikian. Nah, yang mau saya katakan pada kita adalah hidup iman kita itu real dan mengubah kehidupan kita, karena kebenaran akan memerdekakan kita. Dengan iman itu kita melakukan kebenaran dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Mari hiduplah dalam kebenaran supaya kebenaran itu memerdekakan engkau. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Kami bersyukur, berkati firman-Mu, kami mau hidup dalam kebenaran selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita beraktivitas, tentunya bersama dengan, selamat beristirahat, karena sudah malam. Selamat beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.